Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat yang juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma pada satu hari Al-Hawari menghadap kepada guru mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Isa karena ada satu kebutuhan. Dalam istilah agama, kalau ada orang sedang punya kebutuhan kemudian menghadap orang yang lebih dekat kepada Allah, disebut dengan tawasul. Sudah biasa dalam kehidupan kita sehari-hari, jika kita sedang punya kebutuhan datang kepada seorang ulama, datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang guru, nyuwun tambahin pangestu kata orang Jawa. Ini sunat hukumnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Umpamanya saya punya anak mau kawin, lalu saya sowan kepada guru sekumpul. Guru, saya datang ke sini pertama silaturahim, yang kedua mau minta didoakan karena anak saya akan menikah, supaya pas hari pernikahan tidak hujan, pernikahannya lancar dan banyak yang kondangan. Umpama itu namanya tawasul. Atau anak saya akan sekolah, lalu saya bilang, guru, mohon didoakan saya dan anak saya karena anak saya akan sekolah, supaya dimudahkan menuntut ilmunya, dimudahkan saya orang tua mencari biayanya, dan dihasilkan sampai jadi sarjana. Itu namanya tawasul. Jadi jangan pernah kita sombong. Kita berdoa langsung saja kepada Allah, itu tidak salah. Tetapi contoh dari para nabi, para ulama, ketika mereka sedang punya kebutuhan, biasa suka datang kepada orang yang diyakini lebih dekat dengan Allah, bukan nyembah ulama, tapi tawasul dengan ulama. Apa yang diminta oleh umat Nabi Isa? Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu berkuasa menurunkan hidangan dari langit untuk kami semua? Nabi Isa menjawab, ittaqullaha in kuntum mu'minin.
bertakwalah saja kamu semua kepada Allah jika kamu orang-orang yang sudah beriman. Rupanya jawaban Nabi Isa ini tidak memuaskan mereka. Lalu mereka bersikukuh memohon kepada Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah, meminta diturunkan hidangan dari langit. Nabi Isa sebagai pemimpin rakyat dan wakil rakyat tidak lain hanya sekedar menyalurkan aspirasi rakyat dan memenuhi harapan rakyat. Kan biasa namanya wakil rakyat, kata orang sekarang, wakil rakyat seharusnya. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah sambil janji. Kenapa janji? Butuh. Sebab dalam hidup ini biasa kalau orang sedang punya butuh suka gampang janji, terutama kepada orang-orang yang diyakini bisa mengantarkan kepada kebutuhannya. Betul apa tidak? Dulu pada waktu musim pilihan kepala desa, para calon kepala desa datang ke masjid-masjid, datang ke pesantren-pesantren, bertemu kiai, ajengan dan ibu nyai serta pengajian. Biasanya memberikan sambutan dan sumbangan. Itu calon lurah yang tuh memberikan sumbangan dan sambutan, kira-kira janji apa tidak? Janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi lurah, kira-kira menepati janji apa tidak? Ada Pak Lurah? Ada Pak Lurah? Ada ya? Wah, malah Pak Camat. Yang mana Pak Camat itu? Masya Allah, Masya Allah. Dulu pada waktu musim pilihan anggota DPR, para calon wakil rakyat itu datang ke masjid-masjid, bertemu dengan para kiai dan para ulama, bertemu pengajian dan jamaahnya, memberikan sambutan dan sumbangan. Kira-kira waktu calon wakil rakyat sambutan dan sumbangan janji apa tidak? Setelah terpilih menjadi wakil rakyat menepati janji apa tidak? Kecuali beliau. Wah, Masya Allah. Saya mendoakan malam ini pemimpin rakyat dan wakil rakyat yang datang malam ini mudah-mudahan bisa dipilih lagi. Ini saya ikhlas, nggak minta apa-apa, insya Allah. Dulu waktu ibu-ibu masih perawan layu ting-ting, datanglah seorang laki-laki yang kelihatan ganteng dari kejauhan. Dia datang bawa martabak supaya bapaknya bisa dijebak, anaknya bisa dicabak. Ada sapu, kemudian pura-pura ikut nyapu supaya emaknya bisa ditipu. Waktu ibu-ibu perawan dirayu-rayu itu, kira-kira laki-laki tadi ngerayunya itu janji apa tidak? Ini kok nggak jelas ya? Setelah terpilih menjadi suami kamu dan disesali keberadaannya di rumahmu itu, kira-kira laki-laki tadi menepati janji apa tidak? Nabi Isa berjanji kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya hidangan dari langit kepada kami semua, yang hari turunnya akan kami rayakan sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rezeki pada kami, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki.
Nabi Isa berjanji kepada Allah, kalau sembako turun kepada umatnya, setiap tahun akan diadakan peringatan turunnya sembako. Ada ibu-ibu di belakang. Bu, saya tanya, mana yang lebih baik, sembako apa sembahyang? Mana yang lebih penting, sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa tidak? Bagaimana akan marah, kesiangannya bareng dikeluarin dari malam. Tapi kalau suami ibu lambat beli sembako, marah apa tidak? Itu yang bilang suaminya. Kalau Nabi Isa berjanji kepada Allah mengadakan hari peringatan turunnya sembako, tina mengakal, kehatiku akan masuk akal rasional makul jika umat Kanjeng Nabi Muhammad setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Peringatan Isra Mi'raj ini adalah memperingati hari turunnya sembahyang, tidak kurang dan tidak lebih. Kita semua sedang memperingati hari turunnya sembahyang. Tapi kenapa ada orang yang tidak mau peringatan? Lain masalah. Sering saya sampaikan bahwa yang namanya peringatan itu khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Maaf ya, tidak ada peringatan kecuali oleh orang-orang yang punya. Jadi kalau malam ini di Masjid Hadi Al-Muttaqin ini diadakan peringatan sambil mengadakan peringatan, berarti yang datang semua masih punya. Oleh karena itu kalau besok ada orang yang anti peringatan malah bilang bid'ah peringatan, tidak usah tersinggung, tidak usah marah, harap maklum, orang itu mungkin sudah hilang. Tapi kalau panitia nggak nyiapkan kopi dan air jeruk buat menceramah, berarti panitia kurang. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan. Pertama, pertanyaan kita, kenapa cerita Isra Mi'raj Allah cantumkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra, surat yang ke-17? Al-Quran itu bukan cuma kandungannya, jangankan kandungan dan isinya, nomor urut dan nama surat itu sudah mengandung pelajaran yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Kita ambil contoh misalnya surat Ali Imran. Ali Imran berarti keluarga Imran. Dia ada surat yang nomor 3. Kenapa surat Ali Imran itu nomor 3? Karena yang namanya keluarga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa yang berarti istri-istri atau kaum wanita. Dia suratnya nomor 4. Kenapa surat An-Nisa nomor 4? Karena seorang laki-laki muslim boleh punya bini sampai bahwa bapak yang ada di sini bininya cuma 1, itu kan faktor nasib dan apes. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah yang berarti makanan hidangan. Dia suratnya yang nomor 5. Kenapa surat Al-Ma'idah itu nomor 5, makanan nomor 5? Karena sebelum para ahli mengatakan Allah sudah menetapkan yang namanya makanan itu 4 sehat, 5 hebat. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf, yaitu surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf surat yang ke-12? Karena surat Yusuf bercerita tentang Nabi Yusuf, anak dari Nabi Yakub yang jumlahnya 12 orang. Yusuf dibuang ke dalam sumur, dicelakakan ke dalam sumur. Nanti kalau ada cilaka yang paling tidak enak namanya cilaka 12. Kalau ada tendangan sepak bola yang paling berbahaya penalti 12. Kemarin tuh apa ya? Milan lawan mana? Kenapa Isra Mi'raj berada di surat yang ke-17? Karena baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika pulang Isra Mi'raj, pulangnya ke bumi membawa sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Cari kitab yang lain, tidak ada. Kalau ini saja kemudian dibaca orang yang berakal, punya pikiran sehat, pasti dia beriman.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan subhana, tasbih? Apa itu tasbih? Tasbih itu zikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Kenapa dimulai dengan subhana? Seakan Allah mengatakan, hei hamba-hambaku yang beriman, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, apapun yang kamu lakukan, seperti apapun kondisimu, tetaplah hatimu berzikir kepadaku. Zikir pada Allah Subhanahu. Masya Allah, alhamdulillah malam ini sampit berzikir. Alhamdulillah. Sebab ini malam, kata Rasulullah, innalillahi malaikatan sayyahina yaltamisuna majalisa dzikri wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala da'u ila jadikum fayuqanu bi ajriatihim. Allah punya Satpol PP, Allah punya Banser, Allah punya pasukan, Allah punya polisi dari kalangan malaikat yang jumlahnya sangat banyak, yang tugasnya mencari-cari majelis zikir. Malam ini yang kumpul tidak sampai puluhan ribu orang, tapi malaikat-malaikat Allah bukan cuma puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan. Untuk apa? Datang di tempat ini. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, malaikat tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, malaikat ikut pikiran. Ketika ada orang yang baca salawat, malaikat ikut salawatan. Dan saat orang berdoa, malaikat semua mengaminkan doa-doanya. Allahumma. Malaikat melemparkan sayapnya sampai ke langit sambil berkata, halumu ila hajatikum ismadil katakan Allah baik ini aja birang-birang pun tak mau nomani Gusti Allah bakal jadi karena paling dari karpe kowe. Ngerti apa enggak? Ada orang Jawa enggak? Ada orang Jawa enggak? Yang mana orang Jawa? Enggak usah nunjuk, udah ketahuan dari jauh kalau bibir tebel hidung pesek pasti Jawa. Malaikat menghamparkan sayapnya sambil ke langit sambil berkata, halumu ilah jatiku berak dari tanya di hadapan aing kayak kuaing bajakan Allah yang namun siap bakal diberikan oleh yang siap kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngerti enggak? Silakan kalian minta kepada Allah di tempat ini, kami akan sampaikan kepada Allah, saya akan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kalian. Malaikat semuanya mengaminkan doa kita, maka semua yang berada di tempat ini insya Allah minta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Allahumma. Kenapa? Karena malaikat ikut menjadi tim sukses. Kalau malaikat jadi tim sukses, insya Allah urusan kita semua beres. Lain sama tim ses wakil rakyat. Kalau tim ses caleg mah kadang-kadang tim sesnya sukses, calegnya gagal, malah kenapa stres? Dikerjain sama tim sukses. Sebab waktu nyalon yang pertama mulu dan kasih sambutan Isra Mi'raj, kasih sumbangan, orang hajatan dia kondangan, orang sakit kasih bantuan, orang mati ngantar ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPRD, boro-boro kasih sumbangan, diundang Raja Bangke, muncul-muncul acan. Makanya sekali lagi kita doakan, mudah-mudahan wakil rakyat yang datang malam ini panjang umurnya. Wakil rakyat yang cuma datang musim kampanye, mudah-mudahan pada cepat mari. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyatul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Hilakul dzikri, riungan zikir, lingkaran kumpulan orang-orang yang berzikir. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma satu di Madinah. Selama ini kita menyangka bahwa yang namanya raudhah cuma satu di samping makam Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Tidak, saudara-saudara, Rasul sendiri yang mengatakan di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, bersalawat kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membicarakan agama Allah, di Madinahkah ia, di Mekahkah dia, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di samping ini adalah raudhah, raudhatun min riyadil jannah, di antara taman-taman surga. Ini buah-buahan kelihatannya cuma pisang saja sama semangka, tetapi karena berada di majelis zikir, ini bukan lagi pisang dan semangka di hadapan Allah, ini adalah buah-buahan surga. Di antara yang hadir ibu-ibu, mungkin ada yang umurnya di atas 60 tahun, ada ibu-ibu yang umurnya di atas 60 tahun. Dia kelihatannya orang tua, sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tapi di hadapan Allah dia bukan lagi nenek, tapi bidadari surga.
bidadari surga. Kita doakan mudah-mudahan segera masuk surga. Hamba Allah yang muliakan. Karena majelis zikir ini adalah taman surga. Anak-anak kecilnya betah walaupun kurang makanannya, remajanya betah, orang tuanya betah, kiainya betah, ulamanya betah, aparatnya betah, semuanya betah. Termasuk malaikat-malaikat Allah juga betah. Yang tidak betah di majelis zikir hanya saya. Sebab syaitan, kalau ada orang yang baca Quran dia akan kebakaran, kalau ada orang yang zikir dia akan kepanasan, kalau ada orang yang baca selawatan dia akan kelojotan, kalau ada orang yang baca doa dia akan kabur pergi entah kemana jalan. Makanya kalau besok selesai sholat berjamaah di masjid ini, imamnya ngajak zikir dan doa berjamaah, ada jamaah yang minggat duluan, pulang duluan, padahal tidak ada urusan, berarti jamaah tadi sudah kesurupan. Kalau kiai lagi ceramah ada ibu-ibu yang kipas-kipasan kepanasan, berarti ibu tadi sudah kemasukan. Dan kalau ada pulang duluan gendong anak, berarti yang digendong itu anak. Sallu ala Muhammad. Malaikat lapor pada Allah. Mohon maaf nih, suara saya kayak kurang jelas ya. Jelas? Benar, sudah bagus. Oh, 2 meg. Sallu ala Muhammad. Malaikat lapor kepada Allah. Jelas? Jadi kacau gitu. Dari manakah? Dari sampit ya Allah. Sampitnya di manakah? Di Masjid Hadi Al-Muttaqin. Oh, yang sound sistemnya jelek itu ya Kak, betul. Acara apakah? Peringatan Isra dan Mi'raj. Siapa yang datangkan? Masya Allah, wakil rakyatnya datang, majelis ulamanya datang, polisi, tentara, rakyatnya semua datang. Walaupun mereka tidak tahu apakah pulangnya diberi makan atau tidak. Apa yang mereka lakukan, wahai malaikatku? Ya Allah, hamba-hambamu di tempat itu selain baca munajat, mereka juga berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu disampit minta diampuni dosa-dosanya. Tapi aku tidak akan mengampuni dosa orang yang tidak ikut membaca amin, kan? Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Masjid Hadi Al-Muttaqin, mereka semuanya minta dibebaskan dari api neraka. Aku juga tidak akan mengabulkan doa orang yang aminnya terpaksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, mereka semuanya minta dimasukkan ke dalam surga. Allahumma. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka histeris sejeritan minta dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan, wahai malaikatku, itu semua orang yang ada di Masjid Hadi Al-Muttaqin sudah ku ampuni dosa-dosanya. Allahumma. Ada malaikat yang interupsi, boleh nanya, ya Allah, nanya apakah? Nanya si Lesti atau urusan Sambo? Kan tidak, ya Allah.
Kenapa? Ya urusan sambo itu kan sama-sama bohongnya. Kan tidak semua orang yang datang di tempat itu berzikir kepadamu, tidak semuanya baca kitab sucimu, tidak semuanya salat pada nabimu. Bahkan ada orang yang ketiduran di tempat itu, ya Allah, yang ada urusannya dengan dunia. Allah berfirman, humul julasa'ul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikatku, semua orang yang duduk di tempat itu adalah orang-orang baik. Siapapun yang bergabung dengan mereka, duduk di samping mereka, bersama dengan mereka, zikir atau tidak zikir, salawat atau tidak salawatan, baca atau tidak baca Quran, mereka sudah tidak merugi karena dosa mereka semua sudah kuampuni. Indah banget, Masya Allah. Ini anaknya 2 apa 1 ini? 1 ya? Ya karena kalau 2 ini jadi nggak jelas ya. Nggak jelas dan saya juga capek. Tasbih. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj dimulai dengan tasbih? Malam ini saya bahas sedikit saja fadilah tasbih. 1, tasbih itu adalah jimat. Apa jimat di sini? Sama ya? Senjata pamungkas yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman untuk berlepas dari kegelapan hidupnya. Lihat Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang dari Qordang Mubalik yang terkenal, nabi yang hebat, tetapi dia kabur meninggalkan kaumnya karena kecewa dengan mereka. Kenapa kecewa? 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau masjid Al-Mutakin, Hadil Mutakin ini 30 tahun dibangun, tapi yang sholat cuma 2 orang, kira-kira terusin jadi masjid apa bikin warung kira-kira? Nabi Yunus kabur ke luar negeri, cemplungkan ke lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan akan hancur tubuhnya, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus punya jimat namanya tasbih. Septimon dulu matek ajika septen. Apa yang dibacanya? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bareng, la ilaha subhanaka inni. Singkat zikirnya, ringkas wiridnya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami lepaskan dia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Yunus keluar dari perut ikan sedikit pun tidak ternoda. Kenapa? Karena ikan tidak mampu menghancurkan, melumatkan tubuh Nabi Yunus, sebab tubuhnya sudah dilapisi dengan bacaan tasbih. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tasbih ini hanya ampuh buat Yunus atau untuk kita semua? Teruskan ayatnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya doa ini ampuh diamalkan oleh siapapun orang yang beriman, sehingga apabila mereka hidup dalam kegelapan lalu membaca doa tasbih Nabi Yunus, insya Allah habis gelap terbitlah, habis gelap terbitlah. Izin saya bertanya, Pak RT kita datang apa tidak? Ada berapa RT kita hadir di sini? Banyak RT ya. Pokoknya RT mana saja. Doa ini Pak RT-nya beriman kan? Berarti doa ini ampuh diamalkan Pak RT. Minggu depan ajak Pak RT ke kebun binatang, bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh masyarakat Samfit kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Begitu masuk kandang macan, dia baca doa, la ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah Pak RT. Insyaallah Pak RT. Habis. Malah macamnya membaca alhamdulillah. Ini kan lais nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu dalam keadaan berduka, gelap hidupnya. Karena apa? Khadijah, istri tercinta, berpulang ke rahmatullah. Abu Thalib, benteng utama, juga berpulang ke rahmatullah, diambil oleh Allah, gelap hidupnya. Tapi Rasulullah dalam kegelapan hidupnya kembali kepada Allah. Maka Rasul disambut dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Seakan Allah mengatakan, kau rela dengan kebijakanku, kau ikhlas menerima ujianku. Saatnya kalau kemarin kau berkumpul dengan istrimu dan pamanmu, hari ini kau berkumpul dengan veteran-veteran para nabi, pejuang-pejuang, manusia-manusia pilihanku sepanjang zaman, bertemu dengan para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya bertemu dengan Rasulullah, reunian. Kalau ini kudu pakai mic sih. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaymin laylan nilta ma nilta wal anam diyam wa taqaddamta lis-salati فصلى كل من في السماء وأنت الإمام صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Suara apa? Suara apa? Mulut. Alhamdulillah, di tempat saya ada masjid yang paling besar mungkin se-Jakarta karena kayunya kiriman Ustadz Hakim tahun 2015-an. Sekarang saya mau pesan lagi sama DPRD-nya, kira-kira bisa dapat nggak ya? Rasul diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dan sholat berjamaah dengan para nabi-nabi, hiburan orang yang bersabar. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kedua, tasbih itu adalah senjata yang mengantarkan setiap orang punya harapan dan naik di masa depan. Walaupun akal tidak masuk, otak tidak mampu, tasbih gunakan, insya Allah sukses. Mohon maaf, ini jelas apa tidak? Siapa contohnya? Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria itu seorang nabi yang umurnya sudah 120 tahun, isinya 79 tahun, belum punya anak. Memang yang namanya anak gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 30 tahun kawin belum punya anak, sampai 50 tahun kawin belum punya anak. Malah disampit banyak yang belum kawin sudah punya. Nabi Zakaria mohon pada Allah, Rabbi hamil min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi inni wahana 'azmi wasyaratu syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali wa ra'i wa kanat imrati 'akira fa hab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarsithni min 'ali yaqub waj'al rabbi radiya rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ini doa nanti ada di dalam 3 surat, Ali Imran, Al-Anbiya, dan surat Ali Imran, Maryam, dan Al-Anbiya. Minta anak pada anak. Allah jawab, Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kuberi anak laki-laki bernama Yahya. Belum pernah aku buat manusia dengan nama seperti dia. Zakaria kaget, ya Allah, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istri mandul dari muda. Allah berfirman, wa ala yahyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Walah Zakaria, itu urusan gampang buat aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, sedangkan kamu dulu bukan siapa-siapa, bahkan bukan apa-apa. Gitu aja kok. Itu tambahan Gus Dur. Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah. Rabbi ja'alli ayah. Ini sebetulnya kalau soalnya dikeluarkan sedikit ya. Yang ini aja ya. Tuhan, buatkan tandanya untuk aku. Tapi ini kalau yang membaca ulama kita, guru kita lain. Ya Allah, apa wiridku? Oh ini. Apa tirakatku? 3 Zakaria. Ayatuka alla tukaliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Kalau kamu benar-benar ingin punya anak Zakaria, 3 hari 3 malam kamu tidak bicara dengan sesama manusia. Kalau orang mulutnya ingin ampuh, doanya ingin ampuh, jaga jangan sembarang bicara. Sebab mulut ini kalau ngobrol bahayanya banyak. Maka lihat kalau guru-guru soleh itu tidak pernah menghina orang. Sebab apa? Sebelum memandang rendah orang lain, periksa dulu, jangan-jangan diri kita ada kekurangan. Apalagi nyebut seorang pejabat yang terkenal baik disebut dengan Fir'aun, tidak boleh itu, haram hukumnya. Tidak akan mustajab doa kita. Kita bilang sama Pak DPRD, ini kan orang keluarganya aman, jangan, nanti nggak ampuh doa kita. Daripada ngomong yang tidak baik, lebih baik kita di Zakaria, 3 hari 3 malam kamu jangan bicara, jangan ngobrol. Yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah zikir pada Tuhanmu. Tidak boleh ngobrol, tapi wajib banyak zikir. Persis ibu-ibu sampit, gak pernah zikir malah banyak ngobrol. Yang ketiga, wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Ingat subhanalladzi asra. Baca tasbih pagi dan petang. Ketika diamalkan oleh Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam, tidak ngobrol 3 hari 3 malam, banyak zikir kepada Allah dan membaca tasbih pagi dan petang, tiba-tiba istrinya, nenek-nenek 80 tahun hamil. Berarti bacaan tasbih itu lebih ampuh dari pasak bumi. Makanya kiai dicatat, makanya para ulama badannya kurus, bininya 4, beranak semua. Sampean badan gemuk, bini 1, cuma bisa kencing tok.
Kenapa istri Nabi Zakaria nenek-nenek 80 tahun bisa hamil? Karena Nabi Zakaria membaca tasbih. Ini pun bisa diamalkan sama Pak RT. Cari nenek-nenek 80 tahun, kawinkan sama, setelah dikawin kemudian dibacakan wirid tasbih selama 3 hari 3 malam. Hari keempat ternyata sang nenek masuk mati. Rasulullah SAW sangat rindu dengan sahabat-sahabatnya yang berada di Madinah, sangat kangen dengan mereka yang belum pernah berjumpa tapi beriman. Maka setahun setelah Isra dan Mi'raj, beliau dihijrahkan ke Madinah. Rihabal hudaya manar dhiya, rihabal hudaya manar dhiya, sami'tuka fi sa'atin min safa taqulu anna al-bayt dhillul ilah wa ruknul khalil abil anbiya. أنا البيت قبلتكم للصلاة، أنا البيت كعبتكم للرجاء، فضموا الصفوف وولوا الوجوه على مشرق النور عند الدعاء، وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع درجاتكم للسماء. Begitu sampai disambut rame-rame, Tola'al badru alaina min wajaba syukru alaina mada'a Tola'al badru alaina min wajaba وجب الشكر علينا ما دعا لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ijazahkan malam ini bagi yang mau. Pertama, sebelum saya ijazahkan wirid ini, saya persilahkan untuk
memasang fondasinya, yaitu kitab munajat yang tadi Bapak Ibu sudah baca. Itu adalah landasan pacunya. Silakan dibaca. Apabila kita hidup dalam kesulitan, kegelapan, apa obatnya? Obatnya itu tasbih. Kalau kita punya sebesar-besar harapan di luar kemampuan dan kekuatan, apa obatnya? Tasbih. Berapa kali minumnya? Di dalam Quran itu ada bukratan wa asila, bukratan wa ashiya, bil ghuduwi wal asar, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Itu maknanya sama, saudara-saudara. Bacalah tasbih pagi dan petang. Yang dimaksud dengan pagi adalah qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla al-ghurub, sorenya sebelum terbenam matahari. Ini 2 waktu minum kapsul tasbih. Apa kapsulnya dan berapa dosisnya? Yang tahu dosisnya bukan saya. Yang tahu dosisnya bukan kiai. Yang tahu dosisnya bukan ulama, yang tahu dosisnya bukan habaib, yang tahu dosisnya adalah yang langsung ngambil dari pabriknya, yaitu dokternya. Siapa? Tabibul qulub, tibbil qulub, baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli Muhammadin bil qulubi wa afiyatil abdan wa nuril absari wa dhiyaiha Rasulullah itu tabibul qulub, dokternya hati. Jadi kalau nanya obat, yang tahu dosisnya beliau mengatakan, man qala hina yumsi wa hina yusbihu subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti hadun qad bi afdala mimma jaa'a bihi illa hadun qala misla qala aw zada alaihi. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi setiap pagi dan petang masing-masing 100 kali, di hadapan Allah tidak ada yang datang yang seperti dia kecuali yang sama amalnya dengan dia atau lebih banyak dari dia. Berapa kali? Berapa kali? Berarti kalau kita hidup dalam kesulitan, dalam himpitan, dalam kegelapan dan punya harapan, obatnya minumnya berapa kali? 2 kali pagi dan petang. 1 kali minum dosisnya berapa? Saya ijazahkan panjenengan membaca subhanallahi wa bihamdihi ba'da subuh 100 kali dan ba'da asar 100 kali. Silakan. Nah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Subhanallah. Saya akan potong alladzi asra. Saya akan potong bi'abdihi. Saya potong lailan. Karena waktunya tinggal 10 menit. Minal Masjidil Haram. Kenapa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram, bukan dari Masjid Haji Al-Mutakin? Ada rahasianya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin.
Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia beribadah kepada Allah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam, adalah rumah yang ada di Makkah, mengandung berkah. Itu artinya apa? Ketika Rasulullah berangkat dari kota Mekah, dari Masjidil Haram, Rasul mulai perjalanan dengan ngalap berkah dengan tanah suci. Kenapa kok ngalap berkah dengan Masjidil Haram? Sebab di Masjidil Haram itu banyak keberkahannya. Salah satunya karena ada Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim itu situs bekas tapak kaki Kanjeng Nabi Ibrahim ketika menyerukan ibadah haji. Oleh Umar bin Khattab diusulkan, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita sholat tawafnya itu nanti di Maqam Ibrahim. Kenapa Umar bin Khattab punya pikiran sholat sunat di Maqam Ibrahim? Sebab dia yakin ini tidak sembarangan batu ini. Lalu turun firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah Maqam Ibrahim tempat sholat. Tapak kaki manusia, tetapi manusia yang istimewa itu menjadi istimewa. Makanya menjaga situs itu penting, jangan dihancurkan. Satu. Dan nanti dipanjang-panjangin. Kenapa turunnya di Masjidil Aqsa? Kan ayatnya jelas, ilal Masjidil Aqsal ladzi barokna haulahu. Ke Masjidil Aqsa yang sekitarnya kami berkahi. Berarti Rasulullah turun di Masjidil Aqsa, nambah bahan bakar, nambah berkah, ngalap berkah dengan tanah Masjidil Aqsa. Kenapa? Di situ banyak para nabi. Rasul pun kemudian terbang mampir, diajak mampir oleh malaikat Jibril di tempat yang namanya Bukit Tursina. Salat wahai Rasulullah 2 rakaat di sini. Selesai salat ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah engkau wahai Rasulullah di mana engkau barusan salat? Aku tidak tahu, baru kali ini aku kesini. Engkau barusan salat di Bukit Tursina. Apa Bukit Tursina? Itu bukit biasa saja. Cuma di situ Nabi Musa pernah bermunajat dan turun kitab suci Taurat. Kenapa Rasul sholat di situ? Kan ada ayat Quran. Falamma ataja nudiya min syatil wadil ayman fil buqatil mubarakati minas syajarati ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Al-Buqatul Mubarakah, ternyata Bukit Tursina walaupun gunung biasa saja itu menjadi lembah yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Di situ turun kitab Taurat. Sekarang tanya kita, mana yang lebih berkah? Bukit Tursina tempat turun Taurat atau Gua Hiro tempat turun Quran? Ayo. Tursina apa Gua Hiro? Orang yang beriman pasti akan mengatakan Gua Hiro jauh lebih berkah. Kenapa? Sebab di situ turun kitab Al-Quran dan disitulah bertapanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa hari ini oleh saudara kita Wahabi diharamkan ngalap berkah dengan Gua Hiro? Ayo tanya. Rasulullah saja ngalap berkah dengan Bukit Tursina, tempat turunnya Taurat. Tapi umat Islam hari ini diharamkan ngalap berkah dengan Gua Hiro. Dari mana alasannya? Oh, berarti kalau begitu benar orang-orang NU. Benar NU. Yang salah ente. Rasul kemudian juga mampir di tempat yang namanya Bethlehem, sholat sebanyak 2 rakaat. Ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, di mana kamu berarti barusan? Aku tidak tahu. Barusan panjenengan sholat 2 rakaat di Bethlehem. Ma huwa Bethlehem? Bethlehem adalah tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah kok sholat 2 rakaat di tempat lahirnya Nabi Isa sebelum terbang ke langit? Lihat ayatnya. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu.
Allah telah menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Berarti tempat lahir Nabi Isa mengandung berkah. Rasul sholat 2 rakaat ngalap berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa. Pertanyaan kita, mana yang lebih hebat, mana yang lebih berkah, tempat lahir Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad kalah berkah dengan tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa, kenapa umat Islam tidak diperbolehkan ngalah berkah dengan tempat lahir Nabi Muhammad sampai diratakan dengan tanah? Sekarang dibikin perpustakaan dan kita tidak boleh memasukinya. Aneh bukan? Oh, berarti sudah benar NU, sudah benar NU. Yang salah Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Di mana lagi di bumi ini kawasan yang mengandung berkah? Tempat wali, tempat orang-orang soleh. Contohnya, Maryam sedang pesantren di tempatnya Nabi Zakaria. Tiap hari ada makanan. Nabi Zakaria bertanya, ini COD dari mana? Paket dari mana? Perasaan kamu tidak punya handphone, gak bisa WA dengan cowok. Maryam menjawab, huwa min indillah, ini langsung kiriman dari Allah. Cuman ada malaikat yang ini kemari, kurirnya malaikat. Berarti tempat itu mengandung berkah karena tempat transitnya malaikat. Berarti itu tempatnya berkah karena hebat. Maryam adalah waliyah, seorang wali perempuan. Hunalika da'a Zakaria rabbah, lihat di surah Ali Imran. Di tempat itulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Nabi ngambil ngalap berkah dengan tempat berdoanya, tempatnya perempuan wali. Dan diijabah doanya. Ini dalil yang paling kuat bahwa tempat orang soleh itu ada berkahnya. Makanya Imam Jalaluddin Asyuti ketika masih muda sering numpang sholat di bekas tempat sholatnya Imam Nawawi, berzikir di tempat zikirnya Imam Nawawi, tafakur dan belajar di tempat tafakur dan belajarnya Imam Nawawi. Imam Asyuti pun diangkat menjadi ulama besar karena ngalah berkah dengan Imam Nawawi. Makanya anak-anak saya di luar negeri 3, saya bilang begini, pada perempuan 3-tiganya, kamu boleh berangkat ke Mesir, boleh ke Maroko, tapi jangan mulai belajar di Al-Azhar sebelum kamu terlebih dahulu ngalap berkah dengan Imam Asy-Syafi'i, Sayyidah Nafisah, Sayyid Husain, dan Ibnu Athaillah Sakandari, dan ulama yang lainnya. Silakan ziarah ke Imam Syafi'i, baru besoknya belajar di Al-Azhar. Yang di Maroko pun sama. Anak perempuan, kamu boleh mulai belajar setelah kamu bertemu dengan Ibnu Arabi, setelah kamu bertemu dengan Imam Dasuki, setelah kamu bertemu dengan Imam Idris, ziarah hidup mereka, setelah itu baru kamu belajar. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan belajar mereka. Nah, hamba Allah muliakan. Terus tempat mana lagi yang mengandung berkah? Yang mengandung berkah menurut para ahli hadis, di antara tempat yang berkah itu adalah kuburul anbiya wassalihin, kuburannya para nabi dan orang-orang soleh. Dasarnya apa? Hadis Nabi, humul julasamul ladzi la yashqa bihim jalisuhum. Hadis yang di awal saya sebut tadi, mereka orang-orang baik, siapapun yang berada di sampingnya tidak rugi dan tidak celaka. Oleh Imam Ibnul Jazari, seorang pakar qiraat dan hadis, dikatakan ini dalil yang menunjukkan bahwa di antara tempat mustajab untuk berdoa adalah kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Makanya di daerah-daerah ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang di depan masjid ada kuburan ulama, bukan untuk disembah, untuk mendoakan ziarah dan ngalah berkah. Wah, berarti benar NU, sudah benar NU, yang salah ente. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Habis.
Saya tergantung yang ngasih makan aja. Lanjut? Lanjut? Tapi ada makan nggak nanti? Nggak ada. Ikhlas ya? Beli sendirilah. Saya tidak mau ngaji yang kampanye-kampanye, aku nggak mau. Tapi pembenahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus selamatkan hari ini. Hamba yang dimuliakan. Apalagi yang ada berkahnya? Benda-benda. Ada benda-benda tertentu yang oleh Allah dipasang berkah padanya sehingga ketika orang menggunakannya ada kebaikannya, bukan menyebar. Contohnya mana? Satu, ketika Bani Israel akan berperang melawan Jalut, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fi sakinatin min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa Harun tahmilul malaika inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat sekitar 247. Hai Bani Israel, kamu akan perang melawan Jalut dan pasukannya yang kuat. Kamu akan menang dipimpin oleh Talut. Apa buktinya? Nanti akan segera datang ke tempat ini kotak wasiat barang jadul. Tabut namanya. Kalau tabut itu berada di Bani Israel, perang dengan bangsa manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Dan itu terbukti. Apa isinya tabut? Para mufassir mengatakan tabut itu diantaranya ada bajunya Nabi Musa dan ada pretelan kitab suci Taurat yang pertama, benda pusaka. Kalau benda itu ada di Bani Israel, menang dia perang. Karena ada tulisan kitab Taurat yang jadul. Kira-kira mana yang lebih ampuh? Kitab Taurat apa Quran? Taurat apa Quran? Yakin Quran. Makanya umat Islam di seluruh dunia, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah terbiasa bikin gelang dari ayat-ayat Quran. Kadang-kadang anak kecil dikalungi dengan Quran Istanbul yang kecil. Itu bukan nyembah Quran, itu ngalap berkah dengan kitab suci. Insya Allah ampuh. Ada yang bilang, Kiai, kalau gitu mendingan yang dikalungkan Qurannya yang besar saja. Saya bilang yang besar itu kan buat dibaca, yang satu buat mukul kepala kamu itu. Yang aneh hari ini, pakai ayat-ayat Al-Quran dibuat isim, dibikin doa, dibuat kalungan, itu musyrik. Tapi membeli bioenergi yang terbuat dari benda-benda dibuat oleh Yahudi harga 4 juta, tidak musyrik. Gimana akidah kita? Pakai isim musyrik, tapi pakai gelang bioenergi yang terbuat dari bahan tambang, belinya 4 juta, yang bikin Yahudi. Gak ada yang ngomong musyrik. Sekarang orang sakit jantung, dimasukkan benda ke dalam tubuhnya, betul ya? Tidak musyrik. Apalagi saudara, benda-benda. Nih, batu-batu itu terbentuk oleh lahar gunung Merapi. Terbentuklah batu Kalimaya, kemudian batu Kecubung. Allah simpan berkah di dalamnya. Hanya orang-orang yang berilmu yang tahu bahwa di balik warna dan jenis batu ada rahasia buat manusia yang mau memakainya. Maka orang tua kita dulu, kalau ada anak yang sakit-sakitan datang sama guru, anak saya kok sakit-sakitan terus. Anakmu lahirnya hari apa? Malam ini jam berapa? Jam 2 malam. Guru masuk kamar, cari buku sejarah.
tahun sekian jam 2 malam itu sedang puncak dinginnya. Berarti ketika Al-Ra keluar, dia masuk udara pertama yang disambutnya yang dingin, karakter badannya adalah burudah, cold, dingin. Ketika badan itu dingin dan sakit, maka dia harus dinaikkan dengan sesuatu yang bisa menaikkan panas tubuhnya. Dan itu Allah simpan di dalam batu yang warnanya merah dan hitam. Maka Kiai keluar bawa cincin batu warna merah atau yang hitam. Di mana musyriknya? Anakku lahirnya pada musim panas siang hari. Kiai masuk tuh bukan mau menghayal, dia akan baca buku, baca sejarah, dia analisa. Berarti anak ini ada karakternya haroroh dalam bahasa Arab. Kalau dia sakit, harus dicarikan benda-benda yang bisa menurunkannya kepada burudah. Ambil cincin yang warnanya hijau. Di mana musyriknya? Dulu zaman Nabi Musa ada namanya Samiri. Ingat Samiri ya? Samiri bisa menghidupkan patung anak sapi. Ketika ditangkap oleh Nabi Musa, disidang oleh Nabi Musa, kenapa kamu begini lakukan ini? Sampai orang-orang nyembah patung anak sapi. Basurtu bima lam tabsur bihi, faqabattu qabdatan min asal rasul qadabatuha, faqadzalika sawalat li nafsi. Mohon maaf, saya tidak pakai hadis dulu ya, pakai Quran aja semua dulu. Ya, kalau hadis nanti ribut Pak RT. Quran aja dulu. Kata Samiri, aku menemukan tapak kaki malaikat Jibril. Debunya ku ambil, lalu aku campurkan dengan patung anak sapi ini. Itu dia. Musyrik? Tidak. Berkah tapak kaki malaikat Jibril bisa menggerakkan patung anak sapi sehingga bersuara. Kapan musyriknya? Ketika mereka senantiasa i'tikaf dan menyembah patung. Kalau tadi baru berkah, ketempelan tapak kaki malaikat Jibril jadi berkah. Tapi ketika disembah dia musyrik. Saya tanya sekarang, punten, saya berdiri ya. Jika satu saat, ini Al-Quran, kita buka tafsir Jalalain. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Nanti bab barqun itu petir itu ketika menyambar diantarkan oleh malaikat. Berarti ketika petir menyambar batu, bisa jadi tapak kaki malaikat kena di batu. Lalu batu tadi kita ambil, kita rendam dengan air, kita minum untuk obat. Musyrik apa tidak? Musyrik apa tidak? Berkah. Musyrik kalau disembah. Nah, zaman Nabi Musa ada Samiri, kita ada Ponari. Makanya saya keberatan ketika MUI mengatakan musyrik, ngajinya yang benar. Jangan sembarangan musyrik. Di mana musyriknya? Hari ini batu-batu dari Indonesia, batu kecubung, batu yang hijaunya, batu kalimayanya diangkut ke Korea, pulang ke Indonesia dalam bentuk tasbih dan kalung kecil-kecil, harganya 2 juta, kita yang beli mahal. Kenapa? Dulu dimusyrik-musyrikkan orang tua kita. Ayo. Sekarang orang ribut, kalau orang kesurupan bacakan ayat ruqyah, benar, tapi jangan lupa ada praktek lain. Jin bisa keluar apabila diisepkan aroma getah gaharu. Bakaran gaharu, orang yang kesurupan bakarkan gaharu, maka keluar jinnya. Di mana musyriknya? Sayang sekali kita ini suka gampang percayaan dengan aliran baru. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Di rumah saya itu batu ada mungkin 300 cincin. Karena tiap daerah biasanya Pak Bupatinya, Pak Camatnya kadang-kadang ngasih hadiah. Tapi nggak saya jual.
Saya jemur. Kalau misalnya badan kurang enak, yang saya jemur yang ini. Kalau misalnya agak dingin-dingin, yang saya jemur yang ini. Bukan untuk disembah, tapi Allah simpan energi pengobatan di dalamnya yang dimunculkan oleh panas matahari. Wah, kalau begitu besok borong cincin dah. Borong cincin. Hamba yang dimuliakan. Dah. Ini perjalanan dulu ya, perjalanan. Jadi hati-hati kita dengan pemahaman orang-orang terhadap akidah, pendangkalan akidah, menggampangkan, menyesatkan orang lain. Pegang teguh ahlus sunnah wal apa yang kita terima dari guru-guru kita sudah benar. Cuma kadang kita tidak puas. Akibatnya apa yang terjadi? Anak-anak kemarin seenaknya mengadu domba umat Islam. Ulama bertarung gara-gara anak-anak yang baru belajar 5 tahun Quran. Akhirnya kayak main lato-lato tau. Yang main anak kecil yang diadu benda keras. Begitu ulama hari ini. Mudah-mudahan sampai terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbang Rasulullah akhirnya dapat oleh-oleh sholat hasil tawar-menawar lah. Saya tidak membayangkan kalau sholat 50 waktu Rasul nggak nawar, dia terima. Sebab Rasul jangankan cuma 50 waktu, sehari semalam zikirnya kepada Allah, tidur pun mengingat Allah. Jadi tidur pun seperti sedang sholat. Sama dengan kita, sedang sholat seperti orang tidur, lupa. Tapi karena saran orang tua, Nabi Musa itu kan orang tua, walaupun lebih rendah pangkatnya, pengalamannya didengar, Nabi Muhammad usul bolak-balik menghadap Allah, nurutin nasihat orang tua. Maka saya pesan pada Ustadz Hakim dan teman-teman semua, sama orang tua tetap dengarkan. Guru-guru yang muda-muda sama orang tua ikuti. Dan pengajian majelis munajat itu diusahakan setiap saat nanti ditambah dengan kehadiran guru-guru kita. Saya memohon hari ini, karena Ustadz Hakim takut tidak berani bicara, biar ketua MUI nanti sering menasihati jamaah kita di sini, jamaah munajat, biar ngaji. Kenapa Rasul itu kok mau tawar-menawar pada Allah? 2, 1 nurut orang tua, kedua ingat rakyatnya. Ini pemimpin yang baik seperti itu. Misalnya ada tokoh masyarakat berangkat ke Jakarta, itu dalam rangka mikirin rakyatnya, pulang untuk rakyatnya, misi untuk rakyatnya, bukan untuk sendirinya. Nah, Mbak Allah, sholat itu punya 3 dimensi. Sudah saja. Kita potong saja, kita kebut saja. Sholat punya 3 dimensi. 1 dimensi spiritual, 2 dimensi medikal, dan yang ketiga dimensi sosial. Ini hasil penelitian saya bertahun-tahun. Semua ibadah punya 3 dimensi. Apa pengertian 3 dimensi? Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual. Artinya apa? Ketika seorang hamba melakukan ibadah, maka akan bersih dosanya, diampuni dosanya, dapat pahala dan dapat ketenangan jiwa. Sholat punya 3 dimensi ini. Dimensi spiritualnya, dengan sholat orang diampuni dosanya. Rasulullah menggambarkan sholat itu seperti sungai yang mengalir depan pintu. Kita mandi 5 kali, bersih tanpa noda. Begitu sholat 5 waktu, membersihkan dosa-dosa kita. Dan sholat memberikan ketenangan jiwa, tenang. Wa aqimis sholata lidzikri. Tenangnya kenapa? Karena dalam sholat hadir Allah, syaratnya khusyuk. Yang kedua, sholat punya dimensi medikal. Artinya ketika orang sudah menunaikan ibadah sholat, badannya akan lebih bugar daripada kalau belum sholat.
ibadah seperti itu. Lihat Buya Dimyati di Banten. Buya Dimyati, ayahnya Buya Mutadi, umurnya 100 tahun, hampir tidak pernah sakit. Apa yang beliau lakukan? Sehari semalam sepanjang usia beliau khatam Quran tiap hari, ngaji kitab tiap hari, sholat sunatnya tidak pernah ditinggal. Lihat Guru Zainuddin di NTB di Pancol, umurnya 100 tahun lebih, juga tidak pernah sakit. Beliau tidak pernah olahraga, tidak pernah badminton, tidak pernah tinju. Masa iya kiai tinju? Tidak pernah sepak bola. Tapi kok sehat terus, kenapa? Ibadah sholatnya hampir tidak pernah putus sunatnya. Saya 30 tahun lebih mengajar di Rumah Sakit Pasar Rebo sampai hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, saya ngajar tafsir sampai hari ini tiap Sabtu. Pernah saya tanya dengan para dokter, satu pertanyaannya, apakah ada gerakan olahraga yang lebih menjamin bugar dibandingkan gerakan sholat? Kesimpulannya tidak ada. Seminggu kemudian dijawab, tidak ada gerakan olahraga apapun yang lebih menjamin bugar melebihi gerakan sholat. Alasannya banyak. Saya bilang tidak perlu disebutkan alasannya. Alasannya sangat sederhana. Yang membuat gerakan olahraga adalah manusia, tapi yang membuat gerakan sholat pencipta manusia. Sallu ala Muhammad. Tapi syaratnya bagaimana? Gerakannya kudu bener. Sebab sekarang banyak sholat yang aneh-aneh. Berdiri itu lurus. Luruskan safmu, yang lurus pundaknya, kaki ikut pundak. Lurus. Janganlah kakinya dibuka gede-gede, pundaknya tidak bisa ikut. Angkat tangan, ada dua madhab di sini, paling tidak. Halwa mankibaihi, sebatas pundaknya, dan furu'a udunaihi, sebatas daun telinganya. Nanti kalau bertemu dua hadis yang saling bertentangan, lakukan 4 langkah. 1, al-jam'u wat taufiq. Yang kedua, an-nasikh wal mansukh. Yang ketiga, at-tarjih. Yang keempat, tawakuf. Urut. Yang paling baik al-jam'u wat taufiq, gabungkan dan kompromikan. Nah, ini ditemukan oleh Imam Syafi'i dan para ulama kita, digabungkan antara yang sepundak dengan setelinga, bawahnya kena pundak, atasnya ukuran telinga. Allahu Akbar. Tapi kalau ada yang sepundak masih boleh karena hadisnya sepundak. Cuma sekarang aneh, ada sholat ini. Saya tidak mengerti mulai kapan. Pun meletakkan tangannya nanti. Kalau dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari ya, lihat Muslim. Wada'a yadahu yumna 'ala yusra 'ala sadrihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya, di dadanya. Ala di situ di bukan di atasnya. Tapi babnya kata Imam Muslim, di bawah dada, di atas pusar. Ini orang tidak baca babnya, pikiran sendiri, memahami sendiri. Ini. Ada yang begitu kan? Kita perlu melakukan pembelaan terhadap amalia kita. Kalau mereka tidak menyerang, saya diam. Tapi kalau menyerang, wah aku nggak diam. Sudah begini sholatnya, nanti takutnya Allahu Akbar. Ini kan si unyil. Sujudnya, Masya Allah, 2 sajadah dimakan sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Gerakannya harus benar. Nanti ketika tahiyat, fara'aituhu yuharrikuha yad'u. 1, aku lihat Rasul menggerakkannya seraya berdoa. Yang 1, la yuharrikuha, tidak menggerakkannya. Kompromikan 2 hadis tadi. Jangan main bantai. Gimana caranya? Berarti ada saat tidak bergerak. Kapan bergerak? Saat masuk doa, yaitu selesai tauhid, masuk selawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini menggerakkannya. Terus
la yuharrikuha, setelah itu gak bergerak-gerak lagi. Itu kompromi. Tapi kalau ada yang bergerak terus, kenapa? Bahagianya begitu, mau diapain? Walaupun akhirnya mereka sendiri bingung, apakah bergeraknya cepat seperti ini atau bergeraknya cuma tek 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 tek. Nanti saking bingungnya, kalau seperti ini kata Syekh Albani, itu namanya bukan bergerak tapi turun naik. Kalah, repot saudara. Daripada ribet, aku diam saja sudah. Tapi silahkan, yang tidak boleh itu menyerang kita. Ini duduk sudah utek-utekan seperti ini. Bahkan ada fatwa dari Saudi Arabia, bukan cuma tahiyatnya, duduk di antara dua sujud pun sudah utek-utekan begini. Ini aneh benar. Bangkit dari sujud, ngepal. Ada ngepal? Itu salah paham terhadap hadis. Hadisnya dua, satu bangkit dari sujud ganjil untuk berdiri bertumpu pada telapak tangannya, yang satu numpang telapak tangan pada lututnya. Nah, yang bertumpu pada telapak tangan itu kalajil, seperti orang yang memeras tepung, ngolah tepung. Maksudnya posisi badannya, bukan tangannya. Ya, aneh-aneh aja orang. Yang dimaksud tuh seperti ini tuh, ini posisi tangannya, bukan ininya kayak meres tepung. Kalaupun meres tepung tidak begini, tepung tuh seperti ini. Sebab yang kayak gini biasanya tuh kan tangan apa tuh? Kalau di pohon itu kan ada. Kalau turun dari pohon lompat terus tangannya begini tuh apa? Lihat aja deh. Ini nyala-nyalain Imam Syafi'i. Suratnya Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji. Apa yang dilakukan umat Islam Indonesia dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah benar. Kenapa? Sebab qiraatnya Hafs. Di qiraat ada dua. Para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayatnya, tapi mereka berbeda pendapat apakah Bismillah masuk atau tidak. Tapi Imam Hafs yang Qur'annya ada di Indonesia, Bismillah ayat 1 wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, batal sholatnya. Saya maunya tidak pakai Bismillah, pindah qiraatnya ke Warsh. Bacanya tidak sama. Nanti masuk ke Al-Fatihah ke dalamnya, ke surah Al-Baqarahnya, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu yang ada bismillahnya. Kalau nggak pakai bismillah, jangan begitu bacaannya. Walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Beda. Tapi aku nggak bisa, makanya baca bismillah. Quran yang ada di kita silakan dicek. Bismillahnya ayat 1. Sudah benar umat Islam Indonesia. Boleh tidak baca bismillah, tapi ke bawahnya suratnya jangan menggunakan Quran yang ada, itu merusak qiraat. Kan sebetulnya sederhana. Loh, tapi hadisnya kan tidak baca bismillah. Hadisnya itu ahad, Qurannya mutawatir. Ini kelas berat, ini kelas ringan. Saya ingin menjelaskan ini perlu supaya kita jangan gampang diganggu orang. Barang baru itu tidak selamanya benar. Bisa jadi iklannya yang kuat, casingnya yang hebat, tapi lemot isinya. Alhamdulillah. Yang ketiga, sholat punya dimensi sosial. Artinya apa? Ketika orang sudah melakukan ibadah sholat, dia bisa menciptakan ketenangan ke lingkungannya. Karena apa? Baik akhlaknya. Akhlak apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu ketika kita bilang Allahu Akbar, hati harus bilang aku hina, aku kecil, aku rendah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Allah yang agung dan terpuji. Dia agung dan terpuji. Aku kecil dan hina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang tinggi dan terpuji. Dia tinggi dan terpuji. Aku rendah dan hina. Nanti at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Semua penghormatan, semua keberkatan, semua kebaikan lillah, milik kita. Nggak ada apa-apanya kok.
Nah kalau orang sudah tawadhu seperti itu, biasanya lebih senang ngajak damai daripada ribut. Makanya begitu selesai assalamualaikum, ke sebelah kanan teman satu partai, satu pilihan, yuk kita damai bareng-bareng, ciptakan kedamaian. Sebelah kiri yang beda partainya, beda madhabnya, beda pilihannya, kita tetap damai ya, walaupun beliau nih PAN misalnya, saya P3 atau Golkar, PDIP, nggak apa kok, itu beda biasa. Ayo kita damai bareng-bareng. Orang yang sholatnya benar, memahami mana sholat, tahu kedamaian, dan dia tahu damai itu masih duduk kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. 5 kali salam disebutkan. Ya Allah, Engkaulah sumber kedamaian, karena anugerahmu orang bisa dapatkan kedamaian. Wa ilaika ya'udus salam, kami sadar ya Allah tidak akan bisa kembali kepadamu kecuali orang yang cinta kedamaian. Fa hayyina rabbana bis salam, ya Allah dalam keragaman ini berikan kami hidup dalam kedamaian. Wa adkhilna jannata darus salam, nanti kalau sudah kiamatnya Allah perkenankan kami masukkan negeri kedamaian. Hebat Islam. Masih di masjid, keluar masjid bertemu orang lain, apapun partainya, apapun sukunya, apapun ormasnya, kalimat kita bukan hidup ini hidup itu, tapi assalamualaikum, yuk kita damai bareng-bareng. Tawadhulah yang bisa menciptakan kedamaian. Dan kedamaian itu yang membuat kita bahagia. Tercapailah assalam, kita beragama Islam, orang-orang yang menciptakan kedamaian. Hamba Allah yang dimuliakan, sholat 5 waktu ngajari kita supaya menjadi orang yang cinta damai. Maka kerukunan kita perlu dijaga. Alhamdulillah bangsa Indonesia mayoritasnya beragama Islam sehingga hidup dalam kedamaian. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Insyaallah panjang umur sehat dan kita bertemu lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.